Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri dari Prodi PAUD B semester 6 dengan NIM 180101050506. Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu dengan teori bermain. Berdasarkan sifatnya, teori terbagi menjadi dua, yaitu teori bermain klasik dan teori bermain modern. Yang pertama, teori bermain klasik muncul sebelum abad ke-20 dan sebagaimana menggambarkan sesuatu, kekuasaan atau kekuatan pada saat teori itu diangkat atau dimunculkan. Yang kedua, teori bermain modern. Teori-teori modern yang mengkaji tentang bermain tidak hanya menjelaskan mengapa muncul perilaku bermain. Para tokoh juga berusaha untuk menjelaskan manfaat bermain bagi perkembangan anak. Menurut pandangan dan para ahli tentang teori klasik terbagi menjadi 6, yaitu teori rekreasi, teori teologi, teori sublimis, dan teori rekapitulasi, dan teori surplus energi, dan teori Cebulher. Yang pertama itu teori rekreasi atau pelepasan. Bermain merupakan kegiatan yang berlawanan dengan kerja atau kesesungguhannya. Bermain merupakan imbauan antara kerja atau beristirahat. Orang yang merasa penat akan bermain dan berekreasi untuk mengadakan pelepasan agar kesegaran jasmani dan rohaninya kembali sembuh. Yang kedua itu teori teologi atau pembawaan. Permainan merupakan kegiatan yang merupakan tugas biologis yang mempunyai tugas biologis yang akan digunakan oleh manusia untuk mempelajari fungsi hidup, penguasaan gerak rasa ingin tahu, pengesahan sebagai persiapan di masa yang akan datang. Seorang bermain bukan karena masih muda, tetapi bermain melalui seorang akan menjadi awet muda. Permainan tepuk tangan dilanjutkan dengan aplaus orang tua yang hebat. Yang ketiga itu teori sublimasi. Permainan bukan hanya merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup atau goals, tetapi merupakan proses sublimis atau menjadi orang lebih muda, lebih tinggi atau lebih muda. Melalui bermain, seseorang yang memiliki insting atau feeling yang rendah atau belajar untuk berusaha atau meningkatkan menjadi perbuatan atau tingkat yang lebih baik. Yang keempat yaitu teori rekapitulasi. Permainan merupakan kesimpulan dan masa lalu atau anak bermain pada masanya yang pernah dimainkan oleh nenek moyangnya, serta pertumbuhan jiwa berusaha dan wajar halusnya melalui tahap-tahap perkembangan manusia. Yang kelima itu adalah teori surplus atau energi, bahwa surplus atau kelebihan tenaga yang memiliki oleh seseorang atau yang belum digunakan atau tersimpan akan disalurkan atau dikeluarkan melalui aktivitas, kelebihan kekuatan hidup atau kelebihan emosi dan aktivitas. Yang terakhir itu yaitu teori Bullher, bahwa di samping permainan merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup teori Gloss, bermain juga merupakan nafsu untuk berfungsi dan aktivitas manusia. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya bacakan, yaitu teori bermain modern. Yang pertama itu ada psikonalisme, yang kedua kognitif, yang ketiga teori belajar sosial, yang keempat kompensasi. Teori-teori bermain modern. Yang pertama itu teori psikonalisme atau Sigmund Freud. Bermain merupakan media sarana, alat cara untuk mengeluarkan atau melepaskan emosi dari dalam diri. Bermain juga merupakan media untuk belajar mengatasi pengalaman traumatik atau frustasi. Yang kedua itu teori kognitif atau Piaget dan Vygotsky. Bermain merupakan bagian atau tahapan kognitif, daya tiru, daya ingat, daya tangkap atau daya imajinasi atau belajar manusia ATM
yang harus dilalui seseorang anak. Bermain juga merupakan sarana untuk belajar. Yang ketiga itu teori belajar sosial. Manusia juga merupakan makhluk monostalisme, yaitu makhluk individu, dan menjadi sarana atau media untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain atau makhluk hidup lain atau makhluk sosial. Yang keempat itu teori kompensasi. Bermain tidak hanya berfungsi sebagai pengisi waktu atau rekreasi saja, tetapi sekarang sudah menjadi kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mempertahankan kehidupan atau sebagai profesi. Terima kasih.